Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil bernama Tim Advokasi Reformasi Hukum. Kami melakukan judicial review atau pengujian konstitusional terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidaknya di sini ada 5 pokok permohonan yang kemudian kami ajukan di dalam draft permohonan kami. Yang pertama adalah mengabaikan asas meaningful participation, dan yang kedua tidak berkesesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan asas formil sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri. Ketiga, telah menyalahi desain dan pakem fungsi dan tugas pokok Kementerian Negara, yang mana kalau kita telusuri lebih lanjut sebetulnya revisi kedua Undang-Undang P3 ini lebih banyak dikoordinasikan oleh Kementerian Perekonomian gitu, yang mana sebetulnya hal-hal terutama terkait dengan undang-undang ini sebagai undang-undang formil pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya itu dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang terakhir adalah bahwasanya kami memandang revisi kedua Undang-Undang P3 ini sebetulnya sebuah bentuk disrupsi legislasi yang mengarah pada autocratic legalism gitu. Selasa, tanggal 8 November ini adalah sidang ke-6 kami, yang mana sidang pertama kami dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022. Kita sudah mendengarkan jawaban dari DPR. Sebenarnya jawaban itu tidak dapat membantah secara keseluruhan permohonan yang kami ajukan ke MK, khususnya mengenai proses penyusunan perencanaan yang jelas menurut kita itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun undang-undang teknis yang mengatur di bawahnya. Pembahasan undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi yang bermakna, baik kemudian hak publik untuk didengar, hak publik untuk dipertimbangkan, atau kemudian hak publik untuk mendapatkan penjelasan atau tanggapan dari pendapatnya terkait dengan proses pembentukan atau substansi dari revisi kedua undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita melihat dari jawaban DPR yang berdalih bahwa ada amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya amanat putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada untuk mengharuskan atau kemudian menyatakan undang-undang P3 itu harus segera direvisi. Karena kalau kemudian yang jadi rujukan adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91, ia hanya mengamanatkan pemerintah untuk segera merubah Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga kemudian menurut kami revisi Undang-Undang P3 ini tidak tepat dan sifatnya sangat pragmatis karena hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu yang kemudian dianggap pro terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Revisi kedua Undang-Undang P3 ini itu sebetulnya adalah pintu masuk untuk kemudian pemerintah melegalkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ada kesalahan berpikir gitu dari pemerintah yang seharusnya mereka merevisi Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, tapi mereka seolah-olah membuat karpet merah agar Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa lolos. Dan mari kita bersama-sama mengawal jalannya proses persidangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini. Jangan sampai revisi kedua Undang-Undang P3 ini tetap berlaku, dan seharusnya kita bersama-sama mendorong agar Mahkamah Konstitusi benar-benar adil, terutama terkait dengan membatalkan revisi kedua Undang-Undang P3 ini.